Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami laporkan kabar baru dari Kota Los Plus Jomja Iroja, pusat Thariqah Siddiqiyah di seluruh dunia. Meski masih dalam bayang-bayang COVID-19, haul 3 Bapak Khalifah Siddiqiyah, almarhum Bapak Tukan Iskandar, almarhum Bapak Salamun bin Adnan, dan almarhum Bapak Sumaji bin Kromo yang berlangsung Senin 8 Dzulqa'dah hingga Selasa 9 Dzulqa'dah tetap berjalan semarak dan hikmat. Agenda haul yang sekaligus juga haul Ibu Musyriah, Ibu Siti Fatonah, istri almarhum Bapak Khalifah Tukan Iskandar, dan Ibu Khairiyah, istri almarhum Bapak Khalifah Salamun bin Adnan, berlaksana di 2 tempat. Pertama, bertempat di area Jati Kasampurnan, Pesantren Majma'al Bahrain Hubul Waton Minal Iman Siddiqiyah, cabang Kunjung Banyuwarang Ngoro Jombang, dan juga di kawasan Tri Manunggal Jati, makam Bapak Khalifah Salamun bin Adnan, Kunjung Banyuwarang Ngoro Jombang. Sekitar pukul 8 pagi, acara dibuka oleh Bapak Khalifah Abdullah Afif didampingi oleh Bapak Khalifah Yazid Bustami dengan bacaan kulhu 100.000 kali. Dilanjutkan ziarah makam dengan bacaan kautsaran. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan khataman Al-Quran. Puncak acara pada haul ini dilaksanakan pada hari Selasa 9 Dzulqa'dah atau 30 Juni 2020 pada pukul 9 pagi, bertempat di aula kawasan Jati Kasampurnan dengan seremonial yang sederhana tapi khusyuk dan hikmat. Doa kautsaran dipimpin oleh Bapak Khalifah Abdullah Afif didampingi oleh Bapak Khalifah Yazid Bustami. Dua, Bapak Muhammad Salamun bin Adnan. Nomor 3, Bapak Sumaji bin Kromo. Nomor 4, Ibu Liah. Nomor 5, Ibu Fatonah. Nomor 6, Ibu Umi Khairiyah. Beliau-beliau inilah yang membangun awal Siddiqiyah berada di Kunjung ini. Maka kita sebagai generasi penerus, marilah kita bersama-sama berpegang erat tangan kita, membangun tali silaturahmi, saling bahu-membahu, saling kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua sebagai generasi penerus niki bisa melanjutkan perjuangannya dengan hati yang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, kita ini benar-benar kita tanamkan di hati kita untuk melepaskan hal-hal yang negatif sebagaimana telah dicontohkan oleh beliau-beliau berenam tadi. Karena satu sama lain saling mendukung, satu sama lain saling membantu dalam suka dan duka. Mudah-mudahan kita semua akan mewarisi hal tersebut untuk tercapainya perjuangan Siddiqiyah yang ada di Kunjung ini dan akan berkembang di atas perkembangan menuju di seluruh Nusantara. Banyak hal yang kita ketahui bahwa teman-teman atau saudara-saudara kita yang dulu menimba ilmu di sini, di tempat lain sudah berkembang. Maka dari itu kita yakin bahwa beliau-beliau yang
berenam ini adalah orang-orang yang patut kita contoh, yang patut untuk menjadi wasilah kita untuk mencapai tujuan bersidikiyah, gitu ya. Kita mengamalkan thariqah sidikiyah tanpa wasilah kepada guru-guru kita, kepada mursyid kita, hasilnya adalah fata morgana, gitu ya. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kita bisa mengamalkan sebagai tebusan atau sebagai apa ya, kita beli ya beliau ini dengan suratul Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali. Maka dari itu mari kita mulai dengan niat yang ikhlas. Kemudian kita harus suci badan kita. Sudah berwudu atau belum tadi? Sudah ya? Nah, nomor 3, tempatnya kita sudah dibersihkan, sudah suci dari najis. Pakaian kita sudah bersih semua dari najis. Kemudian kita berusaha untuk memakan hal-hal yang tidak haram. Setiap saat kita harus melatih diri, melatih untuk agar supaya tidak ada hal-hal yang haram yang kita makan, ya. Kemudian panca indera kita juga harus kita tata. Pandangan, pikiran, perasaan itu jangan dikotori oleh keadaan. Itu. Kemudian suci dari najis di dalam jiwa kita. Jangan sampai ada najis syirik atau apapun yang membawa kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita harus betul-betul merasakan, mengamalkan Qul Huwallahu Ahad ila akhir itu betul-betul di dalam qiblatullah. Artinya wajah kita menghadap pada kiblat jasmani Masjidil Haram, kemudian jiwa kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, itu adalah inti daripada amalan yang harus kita lakukan. Menghadap kepada Allah itu adalah menghadap di dalam, dekat di dalam diri kita, itu dekat sekali, tidak jauh ya, itu. Jadi kita tidak berpikir keluar, pikiran, perasaan, hati kita masukkan ke dalam jiwa kita, biar kita tidak tertipu oleh keadaan yang di luar, gitu ya. Monggo kita bareng-bareng belajar untuk mencapai hal tersebut. Pun siap ya, monggo kita mulai. Yang menentukan hari dan tanggal program yang mana tahun kemarin kita sudah melaksanakan haul itu sudah ke-22. Itu alhamdulillah selama ke-22 itu dihadiri beliau itu sudah 19 kali. Saat ini memang situasi pandemi, memang beliau hanya mengizinkan untuk melaksanakan haul ya tidak seperti biasanya. Memang biasanya itu ya kita seluruh Indonesia mungkin yang datang, namun saat ini hanya untuk meliputi warga Sidikiyah yang ada di sekitar kita dan warga desa sekitar itu yang menghadiri acara ini. Tidak seperti biasanya yang memang menghadirkan banyak orang. Ini hanya sekedar melaksanakan kerutinan tahunan yang mana sudah dilaksanakan ke-22. Hal yang memang diagendakan ada halnya Bapak Tiga Khalifah yang ada di Desa Banyuwarang ini, yaitu hal Bapak Duhan bin Iskandar, itu hal yang ke-22. Nah, hal Bapak Salamun bin Adnan itu hal yang ke-10, dan halnya Bapak Khalifah Bapak Sumaji bin Kromo itu hal yang ke-39. Dan didampingi juga halnya Ibu Musri'ah, istri dari Bapak Duhan, itu hal yang ke-12, dan hal Ibu Fatona juga istri keduanya Bapak Duhan Iskandar itu hal yang ke-9. Nah, hal dari Ibu Umi Khairatun, Ibu Umi Khairiyah itu hal yang ke-27, itu dari istri Bapak
Salamun bin Adnan. Alhamdulillah kami pihak keluarga dari almarhumah Bapak Tuhan sudah melaksanakan sesuai dengan jadwal tahunan yang sudah disepakati dan dapat restu dari beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti. Sudah dilakukan 18 tahun, 18 kali khol itu tanggal 1 Selo. Namun ada perubahan tanggal itu di kedua kalinya ini, tahun 2020. Yang kedua kalinya di tanggal 9 Selo. Untuk rangkaian kegiatan, alhamdulillah dari petunjuk beliau Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, sebelum pelaksanaan khol kita dianjurkan ada kegiatan doa. Yang pertama yaitu di hari Senin tanggal 8 Selo dan tanggal 9 Selonya hari Selasa. Di hari Senin itu mulai pagi subuh kita diserukan beliau itu untuk membaca khatmul Quran, membaca suratul Ikhlas, dan membaca doa kausaran. Alhamdulillah di hari Senin sampai malam itu kita sudah bisa melaksanakan dengan kelompok itu bacaan surat Ikhlas itu ada 258 peserta, yang mana jumlah yang dibaca surat Ikhlas itu mendapatkan 133.076. Ini bacaan surat Ikhlas yang dilakukan di hari Senin. Alhamdulillah juga untuk khatmil Qur'annya dengan masyarakat sekitar dan dari warga Sidikiyah itu sudah bisa melaksanakan 5 kali khataman dalam di hari Senin sampai Senin malamnya. Untuk kausarannya itu ada 9 gelombang untuk melaksanakan ibadah kausaran di makom almarhum Bapak Tuhan Iskandar dan Bapak Salamun. Inilah kegiatan-kegiatan yang dari imbauan seruan dari Mursyid Thariqah Sidikiyah dalam pelaksanaan khol Buktin tanggal 9 Selo khol 3 Khalifah. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari sosok Bapak Tuhan Iskandar yang bisa kita tahu, mungkin yang menonjol? Yang menonjol itu memang untuk birrul walidain. Pelajaran birrul walidain ini betul-betul pesan beliau menyitir sebuah hadis tadi saya sampaikan dalam mukadimah sambutan tadi, yaitu dengan dasar idza matal insan in qata amalu illa bi salasin shadaqatun jariyah au ilmiyun tafawubi wa waladun sholihun yad'ulah. Jadi itulah dasar kami melaksanakan pelajaran yang kami petik untuk melaksanakan birrul walidain. Makanya tiap tahun kita adakan khol. Ini salah satu penonjolan dari pesan almarhum Bapak Tuhan Iskandar tentang birrul walidain. Tuh, kayak
Rama Al-Kausar Dibra melaporkan.